Warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan belajar tentang etika pada estetik kedokteran gigi. Secara umum, etika merupakan studi tentang baik dan buruk suatu hal, benar atau salah dari sesuatu. Etika dalam merawat pasien itu diajarkan ke seluruh mahasiswa kedokteran, baik kedokteran umum maupun kedokteran gigi, agar mengetahui apa yang benar dan mencegah mereka untuk memanfaatkan pasien sebagai keuntungan pribadi. Yang perlu diperhatikan dari etika dalam estetik antara lain adalah sebagai berikut. Ini hanya salah satunya. Kita harus berpikir, apakah atau bisakah kita berharap produsen dari gigi itu akan memberikan kita produk yang terbaik untuk pasien kita? Atau akankah mereka mengorbankan standar etika untuk mendapatkan keuntungan yang tertinggi? Lalu bagaimana dengan pasien? Beranikah kita percaya bahwa iklan itu tidak menyesatkan kepada pasien, tidak menyesatkan pasien, atau menggunakan media secara tidak jujur itu dapat mengakibatkan atau mendapatkan imbalan yang besar? Itu harus kita perhatikan. Namun tentang etika yang berlaku untuk kedokteran gigi itu hal yang mendasar bagi profesi dan kelanjutan ikatan tidak tertulis yang kita miliki dengan masyarakat umum. Otonomi profesi bergantung pada kepercayaan publik, kepercayaan yang kini mendapat tantangan, terutama di bidang kedokteran gigi estetik dan kosmetik. Etika dalam kedokteran gigi estetik itu bermula pada tahun 1955 dari Michael Bonocor itu menerbitkan artikel pertama tentang ETSA email. Laporan ini telah menjadi dasar bagi perubahan besar dalam praktek kedokteran gigi, khususnya tindakan pencegahan seperti pit dan visur sealant. Pengesahan email ini menandai preparasi invasif minimal yang ditentukan oleh luasnya karies dan bukan oleh prinsip GV Black. Dengan adanya perubahan ini, kita harus melihat dari dua sisi, dari sisi positif dan juga dari sisi negatif. Dari sisi positif, dokter gigi sekarang memiliki kemampuan untuk memberikan pilihan konservatif untuk mengatasi masalah estetik pada pasien. Misalnya, pada gigi incisifus sentral yang fraktur, itu bisa dengan pilihan full crown, bisa juga dengan resin composite yang dapat mengembalikan fungsional dan juga estetik dengan preparasi yang minimal. Namun kita juga harus melihat sisi negatifnya. Dengan adanya ini, bisa saja dokter gigi memanfaatkan hal ini dan dapat terjadi overtreatment. Makeover pada gigi yang untuk mendapatkan super smile itu menjadi sasaran sebagian kecil dokter gigi untuk memanfaatkan demi keuntungannya sendiri. Sehingga kita harus tetap mengacu pada standar etika profesi. Perawatan yang minimal invasif ini terkadang tidak dipertimbangkan oleh dokter gigi karena yaitu tadi si dokter gigi ini memilih untuk perawatan yang memiliki keuntungan lebih besar, sehingga kita harus benar-benar hati-hati. Praktek sebagian besar dokter gigi itu melayani masyarakat dengan cara yang sesuai dengan etika profesi, dengan rasa ingin membantu orang lain, baik dengan menghilangkan rasa sakit atau mengoreksi masalah kosmetik yang mempengaruhi kehidupannya. Namun, tidak sedikit juga yang melanggar kewajiban etis tersebut, yaitu mereka dengan mengejar jalan menuju kekayaan, melalui pilihan yang tidak etis dan mengambil keuntungan dari pasien yang mudah tertipu, atau yang kalau di sini urusannya dengan etika dan terjadi pada orang yang ingin memperbaiki estetik, itu biasanya tergiur dengan apa yang dikatakan oleh dokternya. Dokter gigi itu terkadang ditempatkan dalam posisi yang tidak nyaman. Mereka memiliki satu kaki di dunia kesehatan sebagai penyedia perawatan dan satu kaki lakinya di dunia komersil. Berpraktek, sebagian dokter gigi itu bisa menginvestasikan penghasilannya, namun sebagian lagi juga tidak bisa menginvestasikan, sehingga apabila ada alat-alat yang mahal, dia akan cenderung membebankan kepada pasien. Oleh karena itu, dalam menjalankan praktek kedokteran gigi seperti bisnis atau bisa disebut dengan kejahatan. Menurut Chambers, praktek kedokteran gigi pada dasarnya adalah sebuah profesi saja. Namun,
itu bisa menjadi bisnis dalam arti kebetulan dan keturunan. Kualitas dalam kedokteran gigi harus ditentukan oleh apa? Artinya mempraktekkan perawatan kesehatan mulut dan bukan dengan mencari keuntungan ekonomi yang baik dalam memenuhi keinginan sebagian kecil dari pasien. Harus jelas dalam hal ini, standar etika yang berkaitan dengan perawatan pasien itu tidak dapat memperhitungkan kebutuhan bisnis. Dokter gigi memilih untuk mengiklankan prakteknya. Standar etika yang mengatur promosi perawatan kesehatan itu dilanggar dan mereka terkadang memanfaatkan pasien untuk keuntungan finansial. Mereka juga mengikuti jalan seperti yang mempertaruhkan otonomi profesi kedokteran gigi. Kita sebagai dokter gigi itu memiliki kewajiban untuk terus mengupdate ilmu dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan dan memperbarui ilmu sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Boleh dikatakan bahwa seorang dokter gigi yang lulusnya mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu terkadang gagal mengikuti pendidikan lanjutan. Mereka membutuhkan minimal 20 kali kursus dalam 1 tahun. Perkembangan teknologi ini bukan hanya untuk perawatan, tetapi juga untuk menentukan diagnosis. Dokter gigi memiliki tanggung jawab profesional dan hukum untuk memberikan informasi yang cukup kepada setiap pasien yang memungkinkan pasien itu untuk membuat pilihan keputusan atas informasi yang diberikan oleh dokter, baik untuk menyetujui perawatan, memilih perawatan, atau mungkin menolak perawatan yang dapat menimbulkan potensi komplikasi. Persetujuan yang diinformasikan tersebut dapat berupa lisan ataupun tulisan, tetapi inform consent dalam bentuk tulisan itu lebih bisa diterima secara hukum. Hal ini dapat menghindari bahaya konflik antara dokter gigi dan pasien tentang apa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan dan kapan dikatakan. Tujuan dari inform consent tersebut bukan hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi proses persetujuan yang diinformasikan ini dapat membantu pasien untuk memahami tentang rencana perawatan yang akan dilakukan oleh dokter gigi tersebut. Informasi yang disampaikan itu minimal harus meliputi kelebihan dan kekurangan perawatan, alternatif perawatan, biaya dalam setiap perawatan itu. Nah, jika perawatan itu dilakukan secara berulang, itu juga harus mendapatkan komitmen dan menjaga komitmen itu untuk melakukan perawatan hingga selesai. Dan juga harus dijelaskan apabila perawatan berhenti di tengah jalan, itu dapat berakibat apa. Dalam estetik kedokteran gigi, sangat rentan terhadap klaim ingkar janji karena harapan pasien mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh dokter ataupun apa yang dijanjikan oleh dokter. Mungkin menurut dokter, misalkan pemutihan gigi sudah berubah, tingkatannya sudah berubah, tapi bayangan pasien itu kurang putih. Itu yang bisa mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara harapan pasien dan apa yang dilakukan oleh dokter tersebut. Pernyataan dokter gigi seperti kamu akan secantik bintang, sama saja itu akan memberikan jaminan atau janji kepada pasien. Hal itu harus dihindari. Hukum tidak mensyaratkan bahwa hasil estetik sesuatu atau sesuai dengan standar estetik subjektif dan berubah-ubah dari setiap pasien itu akan berbeda-beda dan pasien itu akan cenderung menuntut kesempurnaan dalam estetika kedokteran gigi. Aku mengukur standar objektif dari estetika yang memuaskan sebagaimana dinilai oleh orang yang berakal sehat terlepas dari keinginan atau kesempurnaan dari pasien. Untuk menghindari klaim jaminan tersebut atau garansi tersebut, dokter gigi tidak boleh menjanjikan apapun. Ia harus berjanji hanya untuk melakukan yang terbaik, meskipun yang terbaik itu pada akhirnya kurang memuaskan menurut estetik pasien, dan itu harus dijelaskan sejak awal. Estetik gigi itu dikaitkan dengan kepercayaan diri dari seseorang yang dapat berhubungan dengan pekerjaan dan juga status sosial. Standar estetika pasien itu terkadang berbeda dengan dokter gigi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Contohnya seperti midline, pasien biasanya lebih memilih dan menyadari garis tengah itu ada di tengah wajah dan dengan setiap lengkungan itu. Pasien bisa menerima perbedaan tinggi gingiva antara gigi insisifus sentral hingga 2 mm, tetapi terkadang mereka lebih memilih tidak adanya perbedaan tinggi gingiva itu.
Hal ini harus diterangkan kepada pasien. Pasien juga terkadang memilih adanya perubahan yang dirasa kurang tepat baginya, walaupun itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah estetik kedokteran gigi. Selain itu, sebagai contoh lain, pasien memilih untuk veneer yang warnanya sangat putih, kemudian bentuknya kotak-kotak, tidak sesuai dengan anatomi gigi. Menurut etika ataupun menurut kedokteran gigi estetik itu kurang baik. Tetapi terkadang pasien memilih itu harus dijelaskan, harus disamakan persepsi antara pasien dan juga dengan dokter gigi. Kemudian ada juga gigi kelinci. Gigi kelinci versi pasien terkadang tidak memperhitungkan adanya trauma oklusi. Itu harus kita sampaikan kepada pasien dan harus membuat persepsi yang sama sebelum perawatan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasien itu juga memiliki berbagai tingkat kepekaan terhadap estetik kedokteran gigi, tetapi dengan persyaratan yang kurang kritis daripada dokter gigi. Tujuan estetik dokter gigi harus sesuai dengan persepsi estetika pasien dengan diskusi sebelum perawatan sesuai dengan informed consent, bukan secara langsung menerapkan pada semua konsep estetik secara ideal menurut dokter gigi. Jadi semua itu harus disampaikan terlebih dahulu dan telah mendapatkan informed consent dari pasien. Nah, apabila dirasa permintaan pasien itu tidak sesuai dengan hati nurani dokter gigi atau tidak sesuai dengan konsep estetik dan malah menyalahi konsep estetik yang terlalu jauh, maka dokter gigi itu memiliki hak secara hukum untuk menolak merawat siapapun itu, kecuali alasannya dengan ras, agama, kecacatan, atau pengabaian di tengah perawatan. Seorang pasien itu biasanya akan mencoba meyakinkan dokter gigi untuk merawat, karena hal tersebut beberapa dokter gigi luluh. Nah, ketika hal itu terjadi, dokter gigi harus hati-hati dengan ekspektasi pasien terhadap hasil akhirnya. Terkadang yang seperti itu yang membuat pasien kurang puas, ekspektasinya terlalu tinggi terhadap hasil perawatan. Perawatan yang berulang kali kunjungan biasanya dalam suatu klinik ataupun rumah sakit itu membebankan biaya di awal atau pembayaran dengan DP. Hal itu dapat membuat pasien itu merasa bebas untuk tidak puas dengan hasil perawatan dokter. Apabila merasa belum sesuai, maka keinginannya untuk melunasi itu tidak ada. Jadi pasien itu cenderung akan protes hingga dia merasa puas. Manajemen praktik yang baik secara hukum diizinkan untuk meminta pembayaran secara penuh pada awal dan sebelum perawatan selesai, sehingga hal itu untuk menghindari komplain yang berlebihan atau mengikuti rasa ketidakpuasan dari pasien. Tetapi dokter gigi harus tetap bertanggung jawab. Bukan hanya dokter gigi yang dapat menolak pasien dalam artian karena tidak mampu melakukan apa yang diinginkan pasien, seorang pasien itu juga memiliki hak untuk memutus seorang dokter gigi pilihannya sendiri. Hak ini biasanya melibatkan pemilihan dokter gigi yang terbaik yang menurut dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ataupun perusahaan asuransi biasanya telah memberikan pilihan dokter gigi yang ekonomis atau yang sesuai dengan budget dari asuransi tersebut. Berikut ada contoh kasus, seorang wanita berusia 19 tahun adalah penumpang di kursi depan dalam sebuah kendaraan yang ditabrak ketika membelok. Orang yang bertanggung jawab atas tabrakan tersebut memberi kompensasi kepada korban penumpang atas rasa sakit, penderitaan, dan biaya rumah sakit, serta biaya pengobatan yang berhubungan dengan cederanya. Keputusan pengadilan sebesar 90.000 US dollar sebagai kompensasi kepadanya untuk biaya pemeliharaan gigi yang direstorasi, termasuk penggantian veneer secara berkala selama masa hidupnya. Implikasi hukum dari kasus ini adalah penggugat memberikan bukti foto perawatan ortodontik pasca perawatan untuk membuktikan kondisi estetik ideal dari gigi pasien sebelum kecelakaan. Ia mengaku nilai perawatan gigi konservatif seperti penggunaan crown porcelain, kemudian hak korban kecelakaan untuk memilih dokter gigi dengan keahlian yang lebih besar dan dengan biaya yang lebih tinggi daripada dokter gigi yang dipilihkan oleh asuransinya. Pemberian kompensasi yang cukup untuk mencabut atau memelihara gigi yang direstorasi secara berkala seumur hidup korban. Beberapa contoh kasus malpraktik dalam estetik kedokteran gigi. Yang pertama, kasus over contour dari crown.
Seorang wanita berusia 45 tahun ingin memperbaiki senyumnya. Baik bonding maupun ortodontik tidak ditawarkan sebagai alternatif perawatan. Mahkota yang terlalu berkontur berperan dalam penyakit periodontal. Penampilannya setelah bedah periodontal yang diperlukan tidak estetik karena mahkota asli yang masih ada dan tepi dan akar mahkota yang baru terbuka. Dan ini contoh gambarnya. Dari gambaran ini jelas terlihat kalau estetik yang diharapkan pasien itu tidak sesuai dengan hasil perawatannya. Ini bisa banyak faktor. Mungkin dokter gigi tersebut memang kurang kompeten dalam pembuatan crown dalam hal estetik ini, atau mungkin kondisi pasien yang tidak diindikasikan untuk dilakukan tindakan perawatan ini. Jadi harus benar-benar dipastikan apakah tindakan yang kita lakukan itu sesuai dan apakah kita mampu untuk melakukan tindakan tersebut. Ini adalah kasus yang kedua, overbuild laminate. Seorang model muda berusaha memperbaiki senyumnya. Nah, dokter gigi itu menyarankan veneer porselen untuk memperbaiki bentuk dan warna giginya. Namun, dokter gigi membuat veneer terlalu banyak sehingga menghasilkan penampilan tebal yang menghancurkan daya tarik senyumnya. Ini juga di bagian servikal ini terlalu menekan sehingga pada ginggivannya itu terlihat pucat. Ini harus diperhatikan agar kita dalam melakukan estetik kedokteran gigi itu bukan hanya berdasarkan dari finansial ya, tetapi kita harus memperhatikan benar-benar estetik itu, konsep dasar estetik itu apa saja dan apa yang harus kita lakukan. Contoh selanjutnya adalah adanya resorpsi akar karena tindakan bleaching. Jadi kasus ini terjadi di California, di mana dokter gigi tidak menyadari resiko resorpsi akar eksternal terkait dengan bleaching yang dirawatnya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Kita harus memperhatikan dan mengetahui apa saja sih komplikasi yang mungkin terjadi atau efek yang mungkin terjadi dari setiap tindakan, dan itu harus disampaikan kepada pasien. Kalau dalam hal ini, pabrik bahan pemutih juga menjadi tergugat dalam gugatan karena tidak cukup mengungkapkan resiko resorpsi akar dalam informasi produk yang diberikan bersama produknya itu. Ini harus kita hati-hati, apakah bahan itu sudah sesuai dengan indikasinya, apakah bahan itu cocok untuk pasien yang akan kita rawat. Kita dalam merawat pasien, khususnya yang berhubungan dengan estetik, itu harus benar-benar hati-hati dan minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Menyarankan pasien untuk membaca literatur terkait kedokteran gigi estetik. Mungkin ini kita dapat memberikan contohnya, memberikan jurnal-jurnal yang mudah diserap oleh pasien. Memberikan informasi tentang masalah estetik termasuk komplikasi dan resiko serta alternatif perawatan lainnya. Membuat prognosis yang tepat, membuat inform konsen tertulis dan dikonfirmasi ulang kepada pasien. Jangan pernah berjanji untuk memenuhi permintaan estetik pasien. Memastikan warna, bentuk, kesesuaian, dan jaringan dapat diterima oleh pasien. Mengkomunikasikan dan meminta persetujuan kembali pada saat try-in atau jika itu kasus multi-visit. Jika ada orang lain atau anggota keluarga, itu harus diajak konsultasi terkait perawatannya, sehingga bukan hanya satu orang yang mengetahui, tetapi ada pihak anggota yang mengetahui. Harus diobservasi gingivannya setelah dilakukan perawatan. Menjaga komunikasi yang baik dengan pasien. Jika tidak ada respon ataupun jika membutuhkan kontrol, itu lebih baik ditelepon pasiennya atau dihubungin. Jika pasien merasa tidak puas, dianjurkan untuk datang ke klinik lagi untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Untuk kasus yang dirasa sulit, jangan memaksakan untuk satu kali kunjungan. Dapat direncanakan untuk kunjungan berulang. Jika pasien tidak dapat melanjutkan perawatan karena hal-hal tertentu seperti pindah kota, dapat ditawarkan untuk pindah ke dokter gigi dan memberikan model dokter gigi atau memberikan rekomendasi dokter gigi selanjutnya yang merawat. Apabila ini berhubungan dengan crown dan telah dicetak, itu dapat memberikan cetakannya itu ke pasien untuk diberikan ke dokter gigi
yang akan merawat selanjutnya. Yang harus kita pahami, satu-satunya jaminan untuk kedokteran gigi estetik adalah melakukan yang terbaik daripada menjamin hasil estetik tertentu. Mengikuti kursus pendidikan berkelanjutan dalam kedokteran gigi estetik mengoptimalkan hasil untuk restorasi estetik yang sukses dan jaringan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.